Hai kids, apa kabar? Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan super happy. Di bulan ini kita belajar tentang promise. Big idea-nya hari ini adalah God keeps promises. Tuhan menepati janjinya. Keren banget ya Tuhan kita. Janjinya dalam hidup kita itu banyak banget. Hayo adik-adik tahu nggak janji Tuhan dalam hidup kita apa aja? Supaya kita tahu janji-janji Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa baca firman Tuhan dan berdoa ya. Nah, Miss juga mau ngingetin buat kalian yang belum ikutan iCare, yuk kita ikutan iCare. Di mana? Nah, kalian bisa langsung kontak sama Miss Uci. Kemudian kita bakal mengadakan IFGF Kids Concert 2021. Wow, so excited! Nah, kalian yang mau ikutan audisi, yuk buruan daftar dan jangan lupa loh, hanya sampai tanggal 29 Agustus. Buat teman-teman teens, juga bisa ikutan, kalian bisa nyanyi dan juga acting. Jangan lupa ya, sampai tanggal 29 Agustus. Wah, hari ini Miss sangat semangat. Yuk kita mau praise and worship God bareng-bareng. Kalian yang semangat ya, kita kasih yang the best buat Tuhan. Oke, let's go! Bareng ya semuanya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me. Kita nyanyi lebih semangat lagi ya, karena kita punya teman yang terbaik, yaitu siapa? Yes, it's Jesus. Yuk sekarang semuanya tepuk tangan. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change.
Son. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. You will always be. Yuk semua tepuk tangan. Forever you and me. Ready? Let's sing Nothing will it. ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Yeay, good job everyone. Yuk, sekarang kita mau worship Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah memberkati kami Tuhan dalam seminggu ini. Terima kasih buat kesehatan, buat makanan, buat perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa, siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar. Supaya apa yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good morning kids, apa kabarnya kalian semua? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian minggu ini. Nah, bulan ini kita sudah belajar begitu banyak tentang janji-janji Tuhan. Minggu ini, minggu terakhir dalam The Promises of God, kita akan belajar bahwa janji Tuhan akan selalu ditepati. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Nah, yuk kita katakan big idea minggu ini. God keeps His promises. Oke kids? Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur. Lalu dia dijual. Lalu dia dibawa ke Mesir oleh seorang yang bernama Potifar. Nah, apa kelanjutan dari cerita Yusuf? Yuk kita lihat video berikut ini. It's time for our Bible story. After Joseph's brothers had sent him away, he ended up in a different land called Egypt. Joseph worked very hard in this new place. But wasn't he sad? I'm sure he was, but he knew that what God promised in his dreams would happen eventually. Joseph worked for a very important man in Egypt named Potiphar. Potiphar trusted Joseph and put him in charge of his entire house. That sounds like a big job. It sure was, and Joseph took it very seriously. But one day, Potiphar's wife told a lie about Joseph, which made Potiphar very angry, and he sent Joseph to prison right away. Oh no! It seems like only bad things are happening to Joseph. It does seem that way, but guess what? Joseph knew he did nothing wrong. So even in prison, he kept working hard and never gave up on the dreams God showed him a long time ago. He trusted God. He did. Joseph's gift became known to other prisoners around him. They tell him their own dreams, and Joseph would then tell them what it meant. It was a wonderful gift that he had. After some time, the Pharaoh of Egypt heard about Joseph and his gift for explaining the meanings of dreams. You see, Pharaoh had some bad dreams himself and needed some help. Oh my! So Joseph was taken to see Pharaoh. Joseph told Pharaoh what his dreams meant and that they were going to have 7 good years and 7 very bad years. There would be no food in the land during the bad years. For 7 years? Yes, but don't worry, Joseph gave Pharaoh a plan. They'd need to save extra food within the 7 good years, so they would have enough food for the 7 bad years that would come after. Pharaoh was very happy with that idea and set Joseph free from prison. Awesome! It didn't stop there. As time went on and the bad years came, Joseph's family back home were running out of food. So Joseph's brothers came to Egypt to buy food. By now, Joseph was a very important man in Egypt. If I were Joseph, I would have said, "Told ya!" Can you imagine how Joseph must have felt? Happy to see them, but also sad and maybe even a little angry. But in the end, Joseph recognized them and forgave them for being mean to him. After that, the entire family moved to Egypt, where Joseph could make sure that they were well. It took what seemed like a long time, but God's promises came true. Joseph saved his family and helped to save all of Egypt too. He was an important man that everyone looked up to, just as he had dreamt a long time ago. Nah anak-anak, di Kejadian 40 diceritakan bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia bertemu dengan kepala juru minuman dan juru roti,
raja di Mesir. Nah, pada suatu hari, kedua orang ini terlihat sedih dan gundah gulana. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mendapatkan mimpi. Mereka mendapatkan mimpi yang berbeda. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih? Bisa saya bantu?" Lalu mereka menceritakan mimpi mereka tersebut. Dan Yusuf berkata bahwa Tuhan yang menolong memberikan arti mimpi. Yusuf menolong mengartikan mimpi kedua orang tersebut. Nah, setelah dia membantu mereka berdua, dia lalu mengingatkan, "Juru minuman, kamu ingat ya, nanti kalau kamu keluar dari penjara ini, jangan lupa bilang sama raja supaya aku, Yusuf, bisa dilepaskan dari penjara ini." Dan benar seperti apa yang Yusuf artikan, mimpi mereka tersebut, juru minuman keluar dari penjara. Dia kembali ke kerajaan, akan tetapi juru minuman tidak ingat sama janjinya. Dia malah melupakan Yusuf. Sampai 2 tahun berlalu. Tiba-tiba pada suatu hari, Firaun mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan 2 mimpi. Nah, mimpi apa ya? Mimpi yang pertama adalah ketika Firaun berada di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil tiba-tiba ada 7 ekor sapi gemuk. Nah, sapi gemuk ini sedang makan rumput. Akan tetapi tiba-tiba muncul dari dalam sungai Nil 7 sapi yang kurus. Kemudian sapi kurus ini memakan sapi yang gemuk. Wah. Lalu mimpi kedua, ada 7 berkas gandum yang baik. Tiba-tiba muncul 7 berkas gandum yang jelek. Lalu kemudian 7 berkas gandum yang buruk ini memakan gandum-gandum yang baik. Karena mimpi-mimpi ini, Firaun menjadi gundah gulana. Lalu dia memanggil semua ahli di Mesir, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya pada suatu hari, juru minuman teringat. Lalu dia bilang sama raja, sama Firaun, "Firaun, waktu aku di penjara, ada 1 orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Dan tepat apa yang diartikan oleh dia terjadi dalam kenyataan." Wah, akhirnya Firaun memanggil Yusuf. Lalu dikatakan, "Yusuf, kau bisa tidak mengartikan mimpi saya ini?" Tetapi di Kejadian 40 ayat 16, Yusuf berkata, "Bukan aku yang mengartikan mimpi raja, tetapi Allah yang memberitahukan arti mimpi ini." Wah, akhirnya Yusuf menceritakan artinya, bahwa akan ada 7 masa kelimpahan dan kemakmuran, akan tetapi setelah itu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Firaun sangat senang karena Yusuf bisa memberitahu arti dari mimpinya. Sehingga dia memberikan jabatan tinggi untuk Yusuf. Dia menjadi orang kedua di Mesir langsung di bawah Firaun. Wah, masa depan Yusuf sangat cerah. Akhirnya mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf benar-benar terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberikan karunia dalam Yusuf, sehingga dia menjadi orang yang penting dan berkuasa. Seperti dalam prediksi Yusuf, benar terjadi bahwa 7 tahun masa kelimpahan datang dan 7 tahun masa kelaparan datang. Akan tetapi, karena Yusuf diberikan hikmat dengan perencanaan yang baik, akhirnya mereka mempunyai cukup gandum untuk masa kelaparan. Akan tetapi, di tanah Kanaan di daerah kelahiran Yusuf, keluarga Yusuf mengalami kekeringan sehingga mereka juga kelaparan. Kakak-kakak Yusuf yang dulu melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang yang berkuasa di Mesir adalah Yusuf, adiknya sendiri yang mereka sudah perlakukan dengan jahat. Kalau kalian
seperti Yusuf, kalian adalah Yusuf, apa yang akan kalian lakukan terhadap kakak-kakakmu yang sudah menjualmu? Kita lihat ya, apa yang Yusuf katakan, apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya. Mari kita baca di Kejadian 45 ayat 3-8. Kita lihat di sini, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yusuf ternyata mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia berkata bahwa Tuhan yang punya kontrol dalam hidup dia, bukan karena saudara-saudaranya yang jahat sehingga dia bisa ada di tempat itu. Tetapi Yusuf percaya pada janji Tuhan. Yusuf percaya pada pekerjaan Tuhan. Oleh karena Yusuf, keluarga Yusuf yang ada di tanah Kanaan dibawa ke Mesir, lalu mereka bisa hidup di sana untuk bertahun-tahun lamanya. Nah, anak-anak, dari cerita Yusuf kita belajar bahwa God keeps his promises. Tuhan memegang janjinya. Walaupun demikian, kadang lama kesetiaan kita diuji, tetapi kita harus tetap memegang janji Tuhan. Nah, yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan katakan pasti akan terlaksana ketika kita tetap berpegang dan percaya kepada janji Tuhan. Jangan putus asa dan jangan lupa pada janjinya. Tuhan pun tidak lupa pada janjinya. Anak-anak, dalam hidup Yusuf, banyak ujian dan kesusahan sebelum dia mencapai janji Tuhan, sebelum dia mencapai masa depan yang dia impikan. Tapi dia tidak lupa, dia tahu bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Nah, ini ada satu kertas putih, ini adalah seperti hidup kita. Tetapi pada suatu masa anak-anak, kalian akan mengalami kesulitan, mungkin kesusahan. Nah, sehingga akan menghasilkan guratan-guratan. Tetapi Tuhan selalu menemani kalian dalam kesulitan, dalam kesusahan. Hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kalian. Dia yang memberi warna dalam hidup kalian. Kalian lihat, guratan akibat remasan tidak bisa kita buat secara sengaja, di mana mengingatkan bahwa dalam keadaan sulit Tuhan tetap bersama dengan kita. Mungkin ada masa sulit lagi yang akan datang, tetapi Tuhan tetap menemani kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Mungkin dulu waktu kecil, sekarang kalian sudah remaja, kalian menemukan kembali masa-masa sulit, masa-masa yang susah. Tetapi Tuhan selalu menemani kalian di dalam masa apapun, sehingga hadirat Tuhan memberikan corak yang indah. Hidup kalian walaupun mungkin mengalami kesusahan, kesulitan, tetapi ada Tuhan di dalam warna-warna ini. Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang mengingatkan bahwa Dia akan selalu menepati janji-janjinya. Now, kita baca yuk ayat hafalan minggu ini. Kita ambil dari Yosua 21 ayat 45. Miss akan bacakan dalam bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Oke kids, sampai di sini dulu ya minggu ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa janji-janji-Mu akan semua digenapi ya Tuhan. Tidak akan ada yang gagal.
semua akan di-fulfill according to your time and your purpose Tuhan. Dalam hidup anak-anak semua, Engkau ya Tuhan yang pimpin ya Tuhan. Biar ya Tuhan, semua dalam keadaan baik. Apapun yang dikerjakan berhasil, sekolah mereka berhasil. Engkau ya Tuhan yang jagai kesehatan mereka. Protect them Lord Jesus and protect their family. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang indah ini. We love you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oke kids, sampai minggu depan.